Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Dan saya percaya semua diberkati Tuhan luar biasa karena penyertaan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan tidak pernah berkurang, setiap hari selalu baru, setiap hari untuk setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Haleluya, puji syukur kalau malam hari ini kita masih bisa memuji Tuhan, kita masih bisa menyembah Tuhan, kita masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Mari, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari saya mengundang kita untuk satukan hati, satukan pikiran, kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Bapa. Segala kebaikan-Mu kami rasakan, segala kesetiaan-Mu kami terima dengan hati yang luar biasa. Kami mengucap syukur punya Allah yang dahsyat luar biasa seperti Engkau Tuhan. Pemeliharaan-Mu sempurna atas setiap hidup kami Bapa. Terima kasih kalau malam hari ini kami masih bisa memuji Tuhan, masih bisa menyembah Tuhan, masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tubuh yang sehat. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih bahwa biarlah Tuhan ajar kami untuk duduk diam, untuk kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kami diubahkan, kami serupa dengan Engkau, semakin serupa kepada Engkau Tuhan, semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Kau yang pimpin dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Judul khotbah saya pada malam hari ini adalah perbuatan dan pekerjaan baik yang disebut kasih. Perbuatan dan pekerjaan baik yang disebut kasih. Saya mau ambil dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Saya mau bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita ini buatan Allah. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat yang luar biasa, Paulus menulis untuk jemaat di Efesus bahwa kita ini adalah buatan Allah yang diciptakan untuk satu tujuan, yaitu melakukan pekerjaan baik, melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik yang Allah sudah persiapkan untuk kita lakukan agar kita hidup di dalam warisan yang Allah berikan, yaitu melanjutkan pekerjaan baik, melanjutkan perbuatan baik yang sebelumnya Allah sudah kerjakan untuk setiap kita. Amin. Haleluya. Apa itu pekerjaan baik yang Allah sudah persiapkan? Apa pekerjaan baik yang Allah sudah mulai kerjakan untuk kita semua? Dan malam hari ini pesan Tuhan untuk supaya kita lanjutkan pekerjaan dan perbuatan baik yang disebut kasih oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Ditulis di Efesus pasal yang kedua ayat 4-6 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, sekalipun kita udah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita, oleh kasih karunia kamu, saya, saudara, kita semua diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Apa itu pekerjaan baik yang Allah persiapkan? Kasih-Nya kepada setiap kita, kasih karunia kepada setiap kita, kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada setiap kita, yang membuat kita hidup kembali, yang membuat kita tidak mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Adam dan Hawa berbuat dosa, kita punya keturunan dosa, kutuk keturunan. Kita tidak bisa selamat. Kita jatuh dalam pelanggaran, kita jatuh dalam pemberontakan, kita jatuh dalam dosa. Tapi karena kasih-Nya, di sini besar, kasih-Nya Tuhan yang besar yang dilimpahkan kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Di mana ketika kita mati, kita beroleh hidup yang kekal. Kita bukan menjadi bagian dari kebinasaan, tapi kita beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita mati oleh pelanggaran kita, sekalipun kita mati oleh dosa kita,
sekalipun kita mati oleh kesalahan kita. Nah, oleh kasih karunia, karena dengan kasih karunia kamu, saya diselamatkan di dalam Kristus. Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Karena kasih-Nya Allah mempersiapkan sedemikian rupa. Sejak dunia dijadikan, Allah mempersiapkan segala-galanya karena Dia mau hidup bersama-sama dengan kita. Tuhan mau kita hidup berdampingan dengan Dia di sebuah taman yang namanya Eden. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, Allah membuat proyek, Allah membuat pekerjaan. Dia ingin manusia bisa kembali kepada rancangan awal, yaitu manusia yang tidak ada dosa, manusia yang hidup kekal bersama dengan Tuhan di Firdaus, di Taman Eden, di sorganya yang kekal bersama-sama dengan Dia. Tapi karena pelanggaran kita harus menjadi bagian dari maut, kita harus menjadi bagian dalam neraka. Nah, Kristus mempersiapkan jalan dengan kasih-Nya yang besar, dengan rahmat-Nya yang kaya, dilimpahkan kepada kita, menghidupkan kita kembali bersama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati, kita telah terpisah, kita telah terputus daripada Allah, karena kasih-Nya kita disambungkan kembali. Dan oleh karena kasih karunia, kamu, saya, kita semua diselamatkan. Paulus mengatakan demikian, agar kita hidup di dalam pekerjaan baik yang Allah sudah persiapkan. Yaitu apa? Kasih-Nya kepada setiap kita. Kasih-Nya kepada setiap kita, kita harus lanjutkan dengan kita mau mengasihi. Kasih-Nya kepada setiap kita cukup untuk membuat kita belajar mengasihi sama seperti Kristus yang sudah mengasihi kita. Kita mau melanjutkan pekerjaan dan perbuatan baik yang Allah sudah siapkan kepada setiap kita. Kita mau lanjutkan, kita mau kembali mengasihi Allah, kita mau kembali mengasihi sesama kita, kita mau kembali mengasihi semua orang. Paulus mengatakan demikian kepada jemaat di Efesus, kepada kita semua pada malam hari ini, supaya kita hidup dalam pekerjaan baik yang Allah sudah persiapkan, yaitu proyek kasih-Nya kepada kita, supaya kita bisa mengasihi orang lain, supaya kita bisa mengasihi Tuhan yang sudah mengasihi kita. Nah, untuk apa kita melakukan pekerjaan dan perbuatan baik? Bukankah kita sering dengar bahwa perbuatan baik tidak membuat kita masuk surga? Perbuatan baik yang mana? Perbuatan baik yang kita harus lakukan yang membuat kita bisa masuk surga adalah perbuatan baik yang Allah sudah persiapkan sebelumnya. Kita mau lanjutkan itu. Kita mau lanjutkan, kita mau lakukan dalam kehidupan kita, menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kalau kita bilang kita percaya Tuhan, kita punya iman percaya sama Tuhan. Orang yang masuk surga adalah orang yang percaya kepada Kristus. Itu adalah firman Tuhan, yang mengaku Dia adalah Tuhan, yang mengaku Dia adalah Raja, yang mengaku bahwa Kristus Yesus adalah pemegang kunci kerajaan surga, yang mengaku Yesus dengan mulutnya dia diselamatkan, dia menjadi bagian dalam kehidupan yang kekal. Tetapi yang saya mau sampai kepada malam hari ini, mulut boleh berkata beriman kepada Tuhan, mulut boleh berkata percaya pada Tuhan, tapi apa perbuatan kita? Apa pekerjaan baik kita untuk kita mengisi kepercayaan kita, mengisi iman kita? Cuma ada satu yang Tuhan mau kita kerjakan, perbuatan baik, pekerjaan baik yang disebut kasih. Haleluya. Kita mau belajar mengasihi. Kita mau belajar mengasihi, kita mau supaya yang Paulus katakan, supaya kita hidup di dalamnya. Kita hidup di dalam apa? Di dalam kasih-Nya. Kita menghidupi kasih yang sudah Tuhan ajarkan, kasih yang sudah Tuhan berikan. Kita hidupi dalam kehidupan kita, menjadi bagian dalam kehidupan kita, ada di dalam kehidupan kita, yaitu apa? Kasih. Kasih merupakan hukum yang utama, yang terutama, dan bahkan hukum yang kedua masih hukum kasih. Kita mau baca di Matius 22 ayat 36 sampai 40. Ketika itu Yesus sedang ada bersama-sama dengan orang Farisi. Orang tanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Yesus ditanya demikian, "Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Hukum mana yang nomor 1 dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah apa? Tuhan
Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Yang sama dengan itu, hukum kedua yang sama dengan hukum yang pertama, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, yaitu kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Inilah karya salib. Salib tegak, vertikal dan horizontal antara Tuhan dan kita. Kita mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita, dan kita mengasihi sesama. Ini adalah hukum yang luar biasa, hukum salib, hukum kasih, hukum yang terutama, yang pertama di atas hukum segala-galanya. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh isi hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi, mau nabi siapapun, mau ajaran apapun. Kasih adalah hukum yang luar biasa, yang nomor satu dan segala-galanya. Kalau dunia ini penuh dengan yang namanya kasih, maka kita sudah bisa menikmati kerajaan sorga sebelum kita berangkat ke sorga. Haleluya, amin. Kalau kita punya kasih, kita bisa mengasihi orang lain. Kita bisa mengasihi orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Kita bisa mengasihi semua orang, bahkan orang yang bersalah sama kita, orang yang berbuat jahat sama kita, kita masih bisa mengasihi mereka. Karena apa itu kasih? Kita harus tahu betul. Tuhan sudah ajarkan kepada kita apa itu kasih. Saya mau beritahu pada malam hari ini, kasih adalah memberi. Titik. Harus pakai tanda seru 2. Kasih adalah memberi. Memberi apa? Memberi yang terbaik. Tuhan ajarkan pada kita semua. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Coba bayangkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, anaknya yang satu-satunya, anaknya yang terbaik, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam ayat ini kita belajar, Yesus sendiri yang menuliskan ini, Yesus sendiri yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasihnya, dia memberikan anaknya yang tunggal, memberikan anaknya satu-satunya yang terbaik untuk setiap kita, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih adalah memberi yang terbaik. Kita belajar dari Yohanes, ketika Yohanes menulis ini, supaya kita bisa belajar kasih, belajar memberi yang terbaik. Untuk siapa? Untuk Tuhan dan untuk sesama kita. Seperti tadi dalam Matius 22 ayat 36, hukum manakah yang terutama? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan mau supaya kita melanjutkan pekerjaan, melanjutkan perbuatan baik yang Allah siapkan untuk setiap kita. Ada 2 hal pada malam hari ini, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama kita. Ini adalah bicara tentang kasih memberi. Kasih memberi yang terbaik. Kalau setiap orang Kristen punya konsep kasih sama dengan memberi yang terbaik, maka tidak pernah ada yang namanya sungut-sungut. Tidak pernah ada yang namanya kebencian. Tidak pernah ada yang namanya perpecahan. Tidak pernah ada yang namanya pengkhianatan. Kalau kita punya konsep kasih adalah memberi yang terbaik. Yang pertama, kasih kepada Tuhan. Memberi yang terbaik untuk Tuhan. Memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saya mau bilang, kasih sama dengan memberi. Kasih tidak menuntut. Kasih tidak pamrih. Kasih tidak ada timbal balik. Kasih itu adalah apa? Memberi. Kalau kita punya konsep kepada Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Konsep aku mengasihi Tuhan. Kasih sendiri adalah kata dasar kasih. Kita sering bilang, ayo coba kasih ke dia.
Memberi. Tidak ada kata menuntut, tidak ada kata timbal balik. Aku udah kasih kamu, mana kamu kasih saya? Jelas banyak anak-anak Tuhan yang kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah melayani Tuhan, dia merasa sudah memberi yang terbaik buat Tuhan, dan dia bilang, mana Tuhan? Mana balasannya Tuhan? Mana bagian saya? Katanya kau berkati saya. Mana? Aku udah melayani Tuhan. Aku udah berdoa buat Tuhan. Aku udah memberi buat Tuhan. Mana? Tuhan ganti apa? Terkadang banyak orang Kristen kecewa karena orang Kristen tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita memberi kepada Tuhan, titik. Memberi yang terbaik, titik. Pakai tanda seru 2, memberi yang terbaik buat Tuhan. Tentang bagaimana Tuhan berkati kita, tentang bagaimana Tuhan mau kasih kita apa. Jangan tanya apa yang Tuhan bisa kasih buat kita, tapi tanyalah apa yang kita bisa kasih buat Tuhan. Apa yang bisa kita kasih, apa yang kita bisa berikan yang terbaik buat Tuhan. Itu yang menjadi pertanyaan kita, yang selalu menjadi rema kita. Kalau orang Kristen model begini, iman nomor 1. Dia akan kecewa sama Tuhan. Dia akan bilang segala sesuatu yang Tuhan berikan adalah baik. Segala sesuatu yang Tuhan kasih buat saya adalah baik. Dia gak pernah menuntut apa-apa. Yang dia pikirkan adalah apa? Bagaimana saya memberi yang terbaik buat Tuhan. Ketika engkau persembahan, kita bicara tentang kasih kepada Tuhan. Tuhan bilang dalam Matius 22 ayat 36, dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dengan segenap, dengan seluruh. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Giliran perpuluhan, kita beri 10% aja, debatnya luar biasa. Debat dulu, duitnya buat apa? Kira-kira perpuluhan saya kemana? Debat dulu. Bahkan cari artikel di mana-mana, apa itu perpuluhan. Hei, saya memberitahu, bicara perpuluhan, memberi perpuluhan adalah bicara tentang kesetiaan kita. Jangan bilang bicara mau beri seluruhnya buat Tuhan kalau 10%-nya kita masih mikir 2 kali. Kalau kita mau beri yang terbaik buat Tuhan, kita mau beri seluruhnya buat Tuhan, ayo kita mau belajar setia dengan yang 10%. Dengan yang 1/10 itu kita harus belajar setia. Kalau kita mau beri yang terbaik buat Tuhan, jangan pernah bilang begini, oh saya udah kasih perpuluhan Tuhan, mana bagian saya Tuhan? Mana berkat buat saya Tuhan? Itu namanya menuntut. Itu kita bukan kasih sama Tuhan. Kalau bicara kasih, kasih adalah memberi. Memberi yang terbaik, titik. Udah gak ada koma lagi. Pakai tanda seru yang 2. Karena kasih bicara memberi yang terbaik buat Tuhan. Memberi yang terbaik buat Tuhan. Bicara nanti Tuhan ganti atau bagaimana, itu kita gak usah pikirkan. Yang kita pikirkan bagaimana kita bisa memberi yang terbaik buat Tuhan. Doa kita, penyembahan kita, ibadah kita sama Tuhan, kebaktian kita. Tuhan, saya udah setia kebaktian Tuhan. Mana berkat saya Tuhan? Itu namanya kita nuntut. Saya mau katakan pada malam hari ini, titik, jangan nuntut. Kasih tidak menuntut, kasih tidak pamrih, kasih tidak timbal balik. Kasih itu adalah apa? Memberi. Memberi yang terbaik. Kalau engkau memberi yang terbaik, berilah sepenuh hatimu. Jangan kita memberi karena kita melihat berkat di tangan Tuhan. Artinya kita bukan mengasihi Tuhan, kita hanya mengasihi apa yang ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan bawa berkat, kita mau mengasihi Tuhan, itu namanya tidak mengasihi sungguh-sungguh. Kalau kita mengasihi sungguh-sungguh, yang kita kasih siapa? Tuhannya, Yesusnya. Kalau kita membantu orang, mau kita mengasihi Tuhan, bisa dengan cara kita membantu orang lain. Kalau ketika Tuhan ada, ketika gereja ada program, misalnya program orang tua asuh, ayo kita mau ambil bagian. Kita mau buka mata rohani kita. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Tapi Tuhan itu kan buat anak-anak kampung, buat anak-anak di daerah Kalimantan, di Kali Asin. Jangan lihat anak-anak itu. Lihatlah seperti apa yang Tuhan mau lihat. Yang kita bantu bukan anak-anak kampung. Yang kita bantu adalah mungkin dari mereka ada calon dokter. Mungkin dari mereka ada calon pengacara. Mungkin dari mereka ada calon pendeta. Mungkin dari mereka ada calon ilmuwan. Dari mereka mungkin ada calon bupati. Ada calon wali kota. Ada calon gubernur. Ada calon pejabat.
Ada calon hamba-hamba Tuhan yang bisa membawa jiwa yang baik untuk Kalimantan Barat. Kita nggak tahu. Tapi percayalah, setiap pundi-pundi uang yang kita berikan, yang kita mau berikan buat mereka, itu membantu mereka. Dan saya mau beritahu, ini adalah lahan yang baik untuk ditanami bibit. Karena bibit itu akan berbuah banyak. Anak-anak di sana, saya percaya suatu hari mereka akan tumbuh, akan menjadi orang-orang yang berguna buat nusa dan bangsa. Apalagi untuk kerajaan Allah. Anak-anak itu akan diberkati Tuhan luar biasa. Anak-anak itu akan memberkati orang-orang lain. Saya percaya kalau kita bangun sekolah, artinya kita bangun generasi. Kalau kita bisa bantu anak-anak untuk sekolah, kita sedang menyelamatkan generasi. Dan generasi itu akan menyelamatkan generasi yang lainnya. Sama seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Ishak jarang disebut di Alkitab. Tetapi iman dari Abraham bisa sampai kepada Yakub, nenek moyang bangsa Israel, karena seorang Ishak. Karena Ishak mau berkati Esau, mau berkati Yakub. Itulah mengapa iman dari Abraham bisa sampai kepada Yakub dan sampai kepada kita hari ini. Karena generasi menyelamatkan generasi. Pada malam hari ini saya mau buka hati setiap kita. Jangan melihat dengan mata jasmani. Kita mungkin melihat itu hanyalah anak kecil, anak dari sebuah kampung yang namanya Kali Asin. Tapi kalau kita buka mata rohani kita, yang kita bantu suatu hari akan jadi jaksa, akan jadi hakim, akan jadi polisi yang takut Tuhan, akan jadi tentara yang mengasihi Tuhan, akan menjadi pendeta yang mengasihi Tuhan, akan menjadi hakim, akan menjadi wali kota, bupati, mungkin jadi gubernur Kalimantan, bisa jadi mungkin jadi wakil presiden. Kita gak ada yang tahu nasib orang. Tapi saya percaya kalau mereka bertumbuh di dalam Tuhan, mereka bertumbuh dalam Tuhan, Tuhan akan jadikan mereka seperti biji sesawi yang akan menjadi pohon yang besar. Di pohon itu akan memberkati banyak orang, akan memberkati akan memberkati binatang-binatang yang lain, akan memberkati setiap orang yang ada di bawah pohon itu. Dan ini adalah proyek kita bersama. Kita mau ambil ini, proyek ini. Kita mau dukung proyek ini, program ini. Kita mau beri yang terbaik. Kasih kita sungguh-sungguh kepada Tuhan bisa kita buktikan dengan kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua dan yang terakhir, kasih kepada sesama kita. Banyak suami istri, banyak pasangan, banyak persahabatan hancur karena apa? Karena kurang memiliki kasih. Yang namanya kasih, memberi yang terbaik. Titik, koma, tidak ada koma. Titik, tidak ada koma. Kasih yang terbaik, memberi yang terbaik. Suami memberi yang terbaik untuk istri. Istri memberi yang terbaik untuk suami. Anak-anak memberi yang terbaik untuk keluarga. Tidak ada pamrih, tidak ada kata, saya dapat apa. Selama kita berpikir saya dapat apa, saya udah mengasihi, saya dapat apa, kita gak akan pernah merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kita. Suami merasa kerja udah capek, pagi malam kerja. Sampai rumah merasa udah capek kerja, pengen dilayani. Harus ada makanan di meja, harus ada air panas, harus ada baju ganti disiapkan sama istri. Sampai rumah gak ada apa-apa, marah kita. Harusnya pulang bawa berkat, pulang bawa masalah. Alangkah lebih baik kalau kita para suami, kita punya pikir satu, kasih adalah apa? Memberi. Saya bekerja untuk keluarga, saya bekerja untuk istri, saya bekerja untuk anak. Kalau sampai rumah tidak ada makanan, kitalah yang harus melayani keluarga kita. Haleluya. Suami-suami mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi istri, itu modelnya begitu. Banyak rumah tangga yang ribut, kenapa? Karena ngerasa bahwa saya udah capek, pasangan saya mana? Istri merasa, saya udah kerja, mana suami saya? Saya udah ngurus anak, capek, mana suami saya? Suami juga begitu, ngerasa udah capek kerja, mana suami saya, istri saya? Nggak heran makanya banyak perceraian terjadi. Karena mereka menuntut kasih memberi yang terbaik, titik. Kasih memberi yang terbaik, titik. Dalam bergereja pun kita memberi yang terbaik, melayani yang terbaik untuk sesama kita.
Menolong orang, menolong yang terbaik, berikan yang terbaik kepada orang lain, titik. Jangan ngomong imbalan saya apa, saya dapat apa, titik. Jangan bahas itu. Yang kita bahas adalah beri yang terbaik, memberi yang terbaik. Kalau model begini, kalau konsep kasih kita memberi yang terbaik, kita bisa merasakan surga di rumah tangga kita. Haleluya. Istri-istri akan udah, waduh suami saya udah kerja capek, dia di rumah masih melayani keluarga, masih mungkin beli makanan, mungkin masih pijitin istrinya. Kalau suami model begini, kita nggak perlu minta apa-apa. Istri kita bisa kasih kepada kita lebih daripada apa yang kita minta. Dan Tuhan akan berkati setiap suami-suami yang model begini. Dan Tuhan juga akan berkati setiap istri-istri yang tidak menuntut suaminya. Kalau Anda mau kasih kepada suami, mengasihi suami, memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik. Kalau hari ini suamimu sedang dalam kelemahan, istrimu sedang dalam kelemahan, hei suami, istri, engkau yang dalam kekuatan, beri yang terbaik. Supaya keluargamu seimbang. Ada yang memberi, ada yang memberi. Kalau modelnya begini, setiap suami istri saling berlomba-lomba untuk memberi yang terbaik, rumah tangga ini adalah rumah tangga yang akan diberkati Tuhan luar biasa. Anak-anak akan melihat, oh orang tua saya begini modelnya, saya juga harus belajar memberi yang terbaik untuk keluarga, memberi yang terbaik untuk untuk papa, memberi yang terbaik untuk mama, memberi yang terbaik untuk adik-adik saya. Anak-anak pun akan belajar bagaimana mengasihi yang baik. Bagaimana perbuatan dan pekerjaan yang baik itu adalah mengasihi, memberi yang terbaik. Tidak ada pamrih, tidak ada gantian dong, saya dapat apa. Tidak ada yang model begitu. Ada amin? Sekali lagi saya mau katakan, pekerjaan baik, perbuatan baik yang Allah sudah siapkan sebelumnya adalah mengasihi kita. Kita mau lanjutkan ini supaya kita bisa belajar untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kita mau hidup di dalam warisan ini, warisan kasih, sehingga kita semua saling mengasihi, saling mencintai, ada damai, ada sukacita, dan kita bisa merasakan kerajaan sorga sebelum kita sampai ke sorga. Biarlah malam hari ini Tuhan berkati setiap kita. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami mau belajar apa yang disebut dengan kasih. Perbuatan baik, pekerjaan baik yang disebut dengan kasih adalah ketika kita mengasihi, memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan dan untuk sesama kami Bapa. Kami gak mau nuntut, kami gak mau minta timbal balik, kami hanya mau memberi yang terbaik. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini Tuhan. Engkau sudah memberi yang terbaik untuk kami semua. Dan kami mau belajar untuk memberi yang terbaik untuk Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-jemaat-Mu yang setia mengikuti kebaktian. Kau berkati hidup mereka Tuhan. Yang sakit Kau yang sembuhkan, yang dalam kelemahan Kau yang berikan kekuatan yang berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Jemaat-jemaat Tuhan dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia-Nya melingkupi setiap kita dari hari ini hingga Maranatha. Kristus Yesus datang kedua kali dan sampai selama-lamanya menjemput kita di awan-awan yang permai, dan sampai selama-lamanya kita bersama dengan Dia. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kita diberkati untuk memberkati. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.